Halo guys, video kali ini saya akan membahas tentang penipuan yang berkedok konsultan IPO abal-abal ya atau advisor biasanya. Be phenomenal every day. Nah, saya cukup geram. Kenapa? Karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu ada seorang teman saya yang bertanya kepada saya tentang proses IPO ya. Nah, dia singkat kata dia bercerita bahwa wah IPO-nya ini dihandle oleh seorang konsultan ini yang abal-abal dan pada akhirnya itu gagal ya guys. Nah, kemudian beberapa saat kemarin itu saya bertemu juga dengan seorang lawyer yang juga profesinya sebagai seorang kurator. Nah, dia ternyata kita berbicara tentang saham dan ternyata dia juga mempunyai klien yang modusnya itu kurang lebih sama. Jadi perusahaannya mau IPO, dia sebagai konsultannya masuk, si konsultan abal-abal ini ternyata endingnya juga gagal dan dia mengalami kerugian. Nah, karena itu saya berpikir, wah, si konsultan abal-abal ini ternyata sampai sekarang ini masih terus ya, masih terus melakukan kegiatan konsultan IPO abal-abalnya ini dan mungkin banyak juga korban-korban lain yang tidak saya ketahui ya. Nah, makanya di video kali ini saya akan membahas secara detail ya, bagaimana sih cara si konsultan IPO ini bisa menipu korban-korbannya secara legal loh guys. Jadi dia tidak bisa dituntut hukum. Walaupun apa yang dia janjikan itu tidak bisa dipenuhi. Nah, saya akan bercerita dari yang sisi teman saya yang saya kenal tahu pasti ya, di mana dia menceritakan waktu beberapa tahun yang lalu, dia ini punya perusahaan pabrik ya cukup besar, terus dia ini mau IPO. Nah, seperti biasa kalau kita mau IPO itu kan kita butuh orang untuk secara pajak, kemudian secara legal, kemudian juga butuh underwriter, sekuritas. Selain itu juga butuh yang namanya konsultan IPO. Karena proses IPO itu kan harus ditata rapi ya dari awal untuk struktur perusahaan, kemudian secara keuangannya itu tidak boleh ada yang salah. Dan terakhir yang paling penting itu adalah secara pendanaan. Artinya kalau kita sudah tahu berapa valuasi perusahaan yang diinginkan, terus dapat dari mana uangnya, ya kan? Karena nggak mungkin kita hanya berharap dari retail, kita harus menyiapkan strategic investor yang masuk sebelum IPO ini dilemparkan ke retail atau melalui website AIPO tersebut. Nah, singkat kata, teman saya ini dijanjikan ya oleh si konsultan IPO abal-abal ini, dia bilang begini, oh saya ini punya investor Singapura ya. Saya punya investor Singapura yang punya standby dana itu sekitar berapa triliun lah. Dia bilang gitu. Nah, teman saya ini ingin supaya dapat dana itu sekitar 400 miliar. Nah, waktu dia bercerita ke saya seperti itu, saya tanya, sorry kalau boleh tahu bukumu itu saya boleh lihat enggak? Gitu loh. Kemudian ya saya dikasih lihat ya, dikasih lihat bukunya. Kemudian saya bilang gini, dengan proses seperti ini, dengan data buku seperti ini, nggak masuk akal menurut saya kalau kamu bisa dapat dana 400 miliar dengan melepas 20%. Nah, waktu itu kondisinya dia ini sudah DP ya, ke si konsultan abal-abal ini. Dia sudah DP sekitar 1 miliar atau 2 miliar, saya lupa. Nah, saya bilang nggak mungkin kenapa? Karena saya lihat loh, kamu pengen 400 M dengan lepas 20%. Artinya 100% valuasi perusahaannya itu kan 400 M dikali 5 atau 2 triliun kan. Nah, sedangkan nilai bukunya saja atau ekuitasnya itu nggak sampai 100 miliar. Ya, anggaplah 100 M lah. 100 M pun kalau kamu ingin dapat dana 2 triliun, artinya bukumu itu 20 kali ya. Dia harus dijual di PBV 20 kali. Nah, menurut saya cukup susah. Yang kedua, secara laba bersihnya pun, dia hanya mencetak laba itu sekitar berapa puluh M ya. Kalau saya nggak salahnya itu sekitar 20 atau 30 M setahun. Jadi kalau misalkan 20 M setahun ya, dia jual dengan valuasi 2 triliun, berarti dia jual dengan PI itu 100 kali. Nah, saya langsung bilang ke dia, ini tidak masuk akal loh. Kalau ada investor besar yang mau makan sebagai strategic investor, danamu yang 400 M, ini menurut saya nggak masuk akal. Nah, tapi dia berkeyakinan bahwa, loh, cuman orang ini sudah pasti loh, dia sudah punya investor Singapura lah, dan dia juga sudah punya background untuk meng-IPO-kan perusahaan. Nah, kemudian saya tanya, sorry, di sini saya nggak bisa sebut nama orang itu ya, konsultan abal-abal ini ya. Kemudian saya tanya, oke, IPO-nya dia dulu IPO apa saja yang dibilang? Nah, dia menyebutkan beberapa kode emiten ya.
Terus saya cek, "Loh, ini loh IPO-nya yang di-handle orang ini yang kamu sebutkan semua, itu sekarang ini hancur semua. Sahamnya pun tuh ya ibaratnya tuh sahamnya tuh sudah hancur semua lah, di bawah 50 semua." Nah, terus saya bilang, "Kamu hati-hatilah dengan track record orang-orang yang seperti ini, apalagi menjanjikan." Nah, tapi dia ini sangat ngotot dan percaya. Wah, saya ini makanya sampai kagum ya. Ini si konsultan ini ngomong apa kok sampai bisa bikin teman saya yang seorang pengusaha juga ini sangat percaya gitu loh. Nah, terus akhirnya saya bilang, "Ya udah kalau kamu memang percaya dia bisa mendapatkan investor dengan 400 M itu, kamu coba bikin hitam di atas putih ya." Di mana, memang disebutkan bahwa tanggung jawab dari konsultan IPO ini ya, itu juga mendatangkan investor strategik. Kalau ini tidak dipenuhi, maka kamu juga berhak untuk tidak membayar. Nah, coba kamu tanyakan ke dia, apakah dia berani menambahkan klausul itu di perjanjianmu dengan dia. Nah, saya bilang seperti itu. Nah, singkat kata akhirnya dia pulang, kemudian, "Oke ya, terima kasih saranmu." Ya sudah, dia kontak si konsultan tersebut, ternyata konsultannya itu tidak berani, guys. Konsultannya ini tidak berani, kemudian dia bilang ke saya, "Oh, orangnya nggak berani, soalnya menurut dia nggak boleh di perjanjian sebagai konsultan dengan emiten itu ditulis bahwa mencarikan strategi investor tidak boleh segala macam bla 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 lah." Nah, terus saya bilang, "Loh, terus kalau seperti itu, apa jaminan kamu bisa mendapatkan, dana yang dijanjikan bahwa ada investor Singapura yang standby untuk memenuhi 400 miliarmu itu?" Nah, terus saya bilang, "Ya modalnya ya dia percaya sekali karena orang ini itu juga seorang public figure ya, guys. Jadi bukan orang yang antah berantah tidak dikenal, tapi kalau teman-teman search namanya di Google itu juga keluar." Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, akhirnya waktu berlalu, selang beberapa bulan kemudian saya mikir, "Loh kok nggak ada kabarnya, katanya mau IPO kan perusahaannya." Nah, beberapa bulan kemudian itu dia mengontak saya lagi ya, guys. Dia mengontak saya terus dia curhat bilang bahwa, "Iya, saya ini sudah masuk cukup banyak." Jadi ketika IPO itu kan ada tahap-tahapannya kan. Dia ini sudah di tahap di mana sudah pakai jasa untuk pajak, pakai jasa untuk orang legal, pakai jasa, investor bankingnya, IB-nya ya, atau underwriter-nya itu sudah ada semua. Dan si konsultannya pun ini juga sudah dibayar separuh, guys. Jadi dia sudah keluar biaya itu sudah 50% lebih. Untuk IPO itu kan satu perusahaan kalau mau IPO biasanya itu sekitar 6 sampai 7 M dana yang dibutuhkan ya, biaya yang dibutuhkan. Nah, orang ini sudah keluar itu sudah 50% lebih. Nah, terus dia ini sampai kebingungan, gimana kalau agak sampai sampai nggak jadi IPO segala macam padahal sudah keluar uang segitu banyaknya. Terus saya tanya, "Loh kendalamu apa?" Ya kendalanya satu, di mana nggak ada investornya itu. Ternyata ketika sudah hampir siap semua, ditanyain masalah standby buyer yang dari Singapura itu omong kosong. Ya konsultannya dengan gampang bilang, "Oh sorry ternyata Singapurnya nggak jadi, dia nggak berminat dengan perusahaanmu." Nah sudah, seperti itu saja terus ditinggal. Bahkan dia sudah nggak mau ditemui lagi. Jadi, ya menurut saya ini sudah parah sekali ya, orang-orang seperti ini nih memanfaatkan ketidaktahuan, mungkin pemilik emiten ini bukan orang market ya. Jadi, kalau kita orang market, kita misalkan sebut nama A, B, C ya, kita bisa telusuri kan, atau kita bisa tanya, gimana menurutmu tentang orang ini?" Nah, itu ternyata ya dimanfaatkan ketidaktahuan orang-orang tentang, dunia market ini ya, sehingga dapat digunakan dengan mudah untuk menipu sebagai konsultan. Nah, saya juga dikasih tahu ya bahwa di modus yang lain dia mempunyai cara yang berbeda pula. Mungkin kalau dekat teman saya ini kan orang, Chinese juga ya, orang Tionghoa ya. Mungkin dia sudut pandangnya ketika ngomong ini manis dengan, pendekatan bisnis ya, "Oh ini kamu pasti cuan lah. Ya ini kan dananya 400 M pasti ada," segala macam. Tapi ketika dia bertemu dengan emiten yang owner-nya ini orang muslim, dia berbicaranya itu berubah menjadi agamis ya. Nah ini saya yang dikasih tahu dengan, rekan saya ya, "Oh itu teman saya kena tipu karena ya itu dia ngomongnya tuh seperti baik sekali, orangnya agamis sekali," gitu. Nah makanya dari situ saya mikir, wah si konsultan abal-abal ini cukup hebat juga ya, bisa seperti itu menipu orang-orang yang punya perusahaan di mana notabene kalau pengusaha-pengusaha yang bisa mendirikan perusahaan yang mencetak laba puluhan miliar, itu menurut saya juga sudah orang hebat. Tapi dia ini bisa meyakinkan orang-orang ini sehingga bisa mau untuk
pemilik perusahaan ini tanda tangan sebagai konsultan IPO-nya dia gitu loh. Nah, itu yang menurut saya, wah ini memang jago sekali marketingnya. Jadi terkadang di dunia ini ya, orang yang pintar itu kalah dengan orang yang jago marketing. Orang jago marketing dia bisa menjual bullshit ya, menjadi duit ya. Sedangkan orang yang pintar itu belum tentu bisa berjualan ya. Belum tentu dia bisa berjualan sehingga kalah marketnya dengan orang-orang yang jago marketing seperti ini. Nah, saya harapkan ya semoga dengan adanya video ini ya teman-teman mungkin yang sekarang ada rencana mau IPO atau mungkin teman-teman yang punya bisnis dan mungkin beberapa tahun ke depan mau IPO, teman-teman bisa ingat ya. Jangan sampai teman-teman kejebak di dalam permainan yang sama. Jangan sampai teman-teman tergiur ya. Kalau ada konsultan yang menjanjikan bahwa oh saya sudah punya strategic investor lah segala macam, nanti itu gampang. Karena yang paling susah di dalam IPO itu adalah bagaimana mendapatkan strategic investor ya yang mau makan 80% dari dana yang kita sepakati valuasinya. Oke guys, cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya harap semoga tidak ada yang tertipu lagi ya dengan konsultan IPO abal-abal seperti ini. See you guys.